الفاتر الحكيم الجواد الكريم الرب الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وهو محمود وأحمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه إلى يوم القيامة. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur malam ini kita dapat hadir di kediaman keluarga besar Bapak Lamri bin Ilyas. Sebagaimana kita ketahui bahwa malam ini adalah malam ke-7. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan segala amal perbuatan baik beliau senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan ditambah-tambah oleh Allah kesabarannya, keikhlasannya dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, tentu sama-sama kita ketahui di masa sekarang ini kita sedang mengalami ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini sudah Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan Allah akan menguji seluruh kalian, bisyai'in, dengan segala sesuatu perkara, minal khauf, mula-mula yang diuji oleh Allah itu adalah rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Wal ju', diuji juga oleh Allah adalah kelaparan. Barangkali ada yang berprasangka kayaknya sih nggak lapar kita, pagi makan, siang makan, sore makan, bahkan disuruh makan yang banyak. Tetapi ju' di sini bukan hanya terjemahannya lapar saja, tetapi ju' di sini adalah kesulitan mendapatkan makanan, susah cari kerja, susah dapat uang, susah untuk menafkahkan keluarga. Itu ju'. Jadi ju' di sini bukan hanya lapar, tidak makan, tetapi kesulitan yang sedang dihadapi, berbagai macam keadaan, itu adalah ju'. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan berkurang harta, bencana di mana-mana. Tidak sulit bagi Allah untuk menenggelamkan harta. Wal anfus, diri kita. Wath thamarat, buah-buahan, paceklik. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka itu ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Qalu, bukan hanya terjemah secara harfiah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi praktek di lapangannya memang begitu. Setiap ada yang meninggal pasti diawali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ada belum pengurus masjid ngajak gotong royong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Belum kayaknya. Selalu konotasinya ayat itu ayat kematian. Yang ayat tersebut menunjukkan bahwa bukan kita yang memiliki. Lam di situ adalah lam lil milki, menunjukkan, membuktikan dengan sungguh-sungguh keberadaan diri kita ini adalah milik Allah. Bukan hanya ayo sama-sama nyebut innalillahi, bukan begitu. Menyadarkan kita setelah menyebut ayat tersebut benar-benar bahwa diri kita ini milik Dia, itu maksudnya. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada masanya, ada batasnya, ada ajalnya. Kalau ditarik ke dalam ilmu mantik dan ilmu balaghah, umat di situ bukan hanya manusia saja. Piring bisa jadi umat, handphone bisa jadi umat, sarung bisa jadi umat, sendal bisa jadi umat. Kok bisa dia jadi umat? Ada masanya. Baru beli HP kemarin harga 30 juta, baru dipakai 2 hari, hilang. Berarti ajalnya HP ya sampai di situ. Masanya dia ya sampai di situ, nggak berkekalan gitu. Baru beli piring kemarin sore, malam udah pecah, berarti masa dia hanya itu. Dan setiap perkara, setiap makhluk itu ada masanya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dia dimundur-mundurkan sekejap apapun. Wa la yastaqdimun, dan enggak bisa pula dia dimajukan saat ini juga. Jadi ini perlu dipahami lebih jauh lagi, perlu kita kaji kepada yang ahlinya, dan mesti diyakini dalam qalbu bahwa ajal itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sekarang ceritanya lagi musim mati, setelah musim duren. Duren habis, musim mati datang. Di mana-mana, enggak di masjid, enggak di musola. Pagi-pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kadang-kadang nangkapnya suka salah-salah pas pagi-pagi itu. Karena pas lagi tidur, yang kedengaran nama di ujung, din. Sementara di lingkungan itu din ada 3, Saifuddin, Safruddin, Salahuddin. Begitu ketemu jam 7, tak kira bapak lah yang meninggal itu. Karena yang kedengarannya din-din aja. Nanti siang gitu lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Main ke Gunung Sulah sore-sore, berita duka. Gak taunya tetangga sebelah yang meninggal, mulai was-was. Apalagi rantangan 1, 2, 3, posisi dia nomor 4. Jangan-jangan besok, kata dia, besok pagi. Cemaskah kita? Cemas itu boleh, khawatir itu boleh. Yang gak boleh itu adalah cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan.
takut yang berlebihan. Ini bicara masalah keyakinan hati. Ketika bicara masalah keyakinan hati, berarti ini nggak boleh diucapkan secara zahir. Apabila diucapkan secara zahir, batal dia secara zahir. Keyakinan-keyakinan itu mesti dihunjamkan di dalam hati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Kalau ajal itu sudah tiba, nggak bisa dia dimundur-mundur. Berangkat kata Allah pagi ini ya berangkat. Pergi kata Allah siang ini ya pergi. Nggak bisa lagi ditawar-tawar. Maka ada tamsilan. Ada orang itu ingin usianya panjang, makan teratur. Senin makannya sop, Selasa pindang, Rabu sate, Kamis opor. Oh, sayur asem nggak main dia. Sayur asem, tempe, ikan asin nggak main itu. Kamis, Jumat rendang, lain sebagainya lah. Tidurnya teratur, 2 jam, setengah jam nggak main itu. 8 jam, 10 jam. Gitu. Pokoknya gimana caranya tubuh ini diolah sedemikian rupa dijaga kesehatan. Pagi-pagi bangun, maksud diri olahraga. Olahraganya juga disiplin. Setiap pagi harus olahraga. Jadi dia olahraga, berangkat itu dalam keadaan sehat, nggak sakit. Baru di pertengahan jalan tumbur sama angkot dari belakang, mati. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Ada nggak gitu? Jangan ragu-ragu. Ada nggak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Nonton bola, gara-gara kesebelasannya kalah, mati. Ada nggak? Ada. Di sana, nggak di sini. Di sana. Ada orang baru-baru ini, tapi nggak disebutkan. Ya udah agak lama juga, dikit, tapi di Sukarame nyuci kendaraan. Jadi dia parkir itu agak nanjak. Begitu dia mau ngelap di belakang pakai kanebo, lupa rem tangannya, kegelindas, mati. Jadi artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang ajal itu sudah tiba, ya tibalah, nggak bisa lagi dimundur-mundur. Berangkat kata Allah sekarang, ya berangkat. Beres-beres kata malaikat, lanjut. Nah, wala yastaqdimun, nggak bisa pula dia dimajukan. Pingin mati malam ini juga, belum kata Allah, ya belum. Jangan dulu kata Allah, ya jangan dulu. Ada orang cari tali karena mau gantung diri. Ada yang cari jurang yang dalam karena ingin bunuh diri. Tapi kalau kata Allah belum, ya belum. Jadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya adalah, untuk apa kita khawatir kepada sesuatu yang pasti akan terjadi? Sesuatu yang pasti akan terjadi tidak boleh ditakuti, tetapi mesti dipersiapkan sejak dini. Harus kita siapkan. Sudah siap belum kita mau pulang nanti? Kalau belum, siap-siap dari sekarang. Bagaimana siap-siap dari sekarang? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Kita berlomba-lomba kita dalam kebaikan, sebab kita tidak tahu dari sisi sebelah mana Allah ridho pada diri kita. Kita ini kan nggak ada yang tahu, Pak. Apakah karena sholat kita Allah ridho kepada kita? Wallahu alam. Jangan-jangan tetangga sholatnya lebih banyak dari kita. Apakah gara-gara puasa kita? Rupanya saudara kita puasanya lebih banyak.
Apa gara-gara sedekah kita? Wallahu a'lam. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan di halaman yang pertama, ketika Imam Al-Ghazali bermimpi bahwa dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini Imam Al-Ghazali waktu kecil. Jadi beliau itu bermimpi dimasukkan ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, indah rupawan di dalam itu, nggak pernah dilihat oleh mata. Ditanyalah oleh Imam Al-Ghazali kepada Allah, ya Rabb, apakah aku ini masuk surga karena ilmuku? Bukan. Apakah karena ibadahku? Bukan. Lalu karena apa ya Allah aku bisa masuk ke dalam surga ini? Jadi kata Allah, sewaktu engkau sedang menulis kitab menggunakan tinta hitam, menulis kitab pakai tinta hitam, tiba-tiba datanglah seekor lalat meminum tinta hitam tersebut. Engkau berhenti sejenak saat itu. Jadi berhentinya Imam Al-Ghazali saat itu, Allah ridho kepadanya. Jadi dia masuk itu gara-gara berhenti, memberi kesempatan kepada lalat supaya minum tinta. Tapi cerita ini jangan terobsesi besok rame-rame cari lalat. Kalau gitu gampang masuk surga itu. Kita cari aja lalat dia, begitu ada kopi kita biarin aja. Kok dibiarin Pak? Nggak ngedengar takziah semalam kata dia. Bukan kayak gitu. Diamnya diam seperti apa, pandangan mata kepada lalat pandangan apa? Ada diam-diam ma'rifat, ada pandangan-pandangan ma'rifat. Dan itu perlu dikaji. Diam seperti apa, cara memandang yang bagaimana, sehingga Allah ridho kepada beliau. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang ingin saya sampaikan, bukan menyombong-nyombongkan diri supaya cepat mati atau apa, tetapi memberikan keyakinan bahwa kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bersyariat, berusaha. Kalau memang sudah takdirnya, ya apa boleh buat, nggak bisa dihalang-halangi, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Karena itu yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana supaya kita selamat ke gerbang pintu kematian itu. Yang namanya selamat itu, dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Maka ada anekdot, ada bapak pesan kepada anaknya, nak, nanti kalau bapak meninggal, kuburkan jenazah bapak di kampung. Iya Pak, kata anaknya. Lalu anaknya balik tanya, Pak, yang dikuburkan itu kan jenazah bapak? Iya. Bapak sendiri mau kemana? Katanya. Bapak sendiri mau kemana? Ya udahlah, kuburin aja di kampung, usah banyak tanya, kata dia. Nah artinya apa? Bahwa kita itu kembali, yang namanya kan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Jadi setelah wafat ini, setelah meninggal, kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Yang namanya kembali itu apa? Yang namanya kembali, ada rasa gembira, ada rasa senang, dan tidak ada ketakutan. Kalau ada rasa ketakutan dan kekhawatiran, berarti ada yang bermasalah saat itu pada diri kita. Sebab yang namanya kembali itu artinya pulang. Yang namanya pulang itu pasti
senang. Nggak ada pulang itu tidak senang, pasti senang. Digambarkan dalam Al-Quran juga radiyatan mardiyah, yang pulangnya senang, yang nunggunya senang. Dulu waktu SD, kalau ada pelajaran matematika, kalau ada info dari guru wali kelas, anak-anak, bapak guru matematika enggak datang, itu senang apa sedih? Dulu waktu SD, pas ada kabar bu gurunya enggak hadir mata pelajaran dia matematika, itu anak-anaknya senang apa sedih? Makin senang kerasnya, itulah pengalaman yang tidak terlupakan. Senang, nggak ada lah kayaknya yang siswa itu mojok sedih. Kenapa nak bu guru nggak datang? Nggak ada. Pasti gembira, senang. Dan yang ikut senang bukan siswanya saja, termasuk meja sama kursi juga ikut senang. Kenapa? Karena meja ikut loncat-loncat juga, dilempar sama mahasiswa, sama siswa. Bukti bahwa meja dan kursi juga ikut senang. Nah, senangnya itu sebetulnya bukan karena gurunya nggak datang. Senangnya itu adalah karena pulang. Jadi yang namanya pulang-pulang itu pasti senang. Yang namanya konotasi pulang itu pasti senang. Mudik, pulang kampung, nggak ada ceritanya orang pulang kampung itu sedih. Yang namanya pulang kampung itu pasti senang. Yang pulangnya senang, yang di kampung senang. 3 bulan sebelum hari H mau balik kampung, udah persiapan, jauh-jauh hari. Udah mikir, emak apa yang mau dikasih, bapak apa yang mau dikasih, adik apa, dipersiap, saking senangnya itu. Yang nunggunya juga senang. Mana bukti yang nunggu senang? Lantai yang masih nggak selesai diselesain sama orang tua, pasang keramik, plafon diberes, dinding dicat lagi, saking senang. Toples juga berjejer, toples kongguan, isinya keripik. Kalau gambarnya sih nggak salah-salah, kongguan gambarnya, isinya kelanting. Apakah ngenyek sama yang mau balik? Enggak ngenyek, bukan ngejek, bukan. Saking senangnya tapi nggak punya gitu. Saking senangnya sama cucung, ya itulah yang ada. Menunjukkan yang pulang senang, yang nunggu senang. Gimana menanamkan dalam persiapan kematian harus begitu. Kitanya senang, tenang, para malaikat juga senyum, senang, tenang menunggu kehadiran jamaah tauhid. Jadi orang yang mau pulang itu tertarik mau ketemu dengan Allah. Saya tanya sama bapak-bapak yang di luar ini, tertarik nggak mau ketemu sama Allah? Nggak kompak jawabannya. Kayaknya nggak tertarik. Mau pulang nggak ceritanya nih? Mau? Kira-kira bapak-bapak ya di dalam ini nanti kita tahan dulu di dalam, di luar aja dulu lah. Kalau di dalam ini kayaknya memang udah nggak lama lagi kayaknya. Cium aja. Ciri-ciri orang yang mau cepat ninggalkan gitu, seneng duduknya nyender. Ketidaktertarikan kita ingin ketemu kepada Allah berarti masalah pada diri kita. Apa masalah itu? Nanti 40 hari lagi kita lanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Udah mau pulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diampuni oleh Allah dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang kena musibah mudah-mudahan
ditambah-tambah kesabaran, keikhlasan. Dan pesan saya terakhir kepada anak-anak beliau, pertama, sambung silaturahim yang selama ini dijalin oleh ayah, oleh Bapak Lamri. Yang kedua, dekati kebaikan-kebaikan apa selama ini beliau kerjakan, lanjutkan. Beliau senangnya ke pengajian-pengajian, bagaimana anak-anaknya mengikuti jejak-jejak langkah bapaknya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.